Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita, sholat maghrib yang kita lanjutkan dengan belajar bersama. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyebarkan syariat Islam, untuk mengentaskan manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia sudah dikasih atau diberi kebaikan yang banyak. Jadi ketika itu enggak terima karena merasa sudah mendapatkan hikmah, dan yang mendapatkan hikmah itu sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang lainnya. Menurunkan ayat yang lainnya yaitu yang berbunyi, walau anna ma fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abkhur. Walau anna, dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala ma fil ardi min syajaratin aklam, pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan Allah mendatangkan dan lautan dijadikan tinta, kemudian mendatangkan 7 lautan lagi sebagai tintanya. Nah, ini apa dinyatakan di situ? Qala wa ma utitu min ilmi faja'akum bihi min nar. Jadi di situ dinyatakan ayat ini, ya, ayat ini menyatakan bahwasanya ilmu yang sudah diberikan kepada manusia itu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sedikit. Dia dalam ayat ini dibandingkan oleh Allah
Cuman ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang Yahudi yang mengatakan seperti tadi itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian para ahli tafsir masih berbeda pendapat juga akan ayat tersebut. Apa yang diperbedakan, yang diperselisihkan, yaitu tentang ruh yang dimaksud, yang ditanyakan itu apa? Apa sih ruh yang ditanyakan itu? Waqad ihtalafal mufassiruna fil muradi birruh hahuna ala aqwalin. Jadi para ahli tafsir itu sudah berselisih pendapat tentang ruh itu yang dimaksud apa, ruh yang ditanyakan di dalam ayat ini. Ahaduha annal murad arwahu bani Adam. Salah satu di antara mufassir itu menyatakan ruh yang dimaksud, yang ditanyakan di sini adalah ruh yang dimiliki oleh anak Adam, yaitu nyawa yang ada pada diri kita semua ini. Ada yang menyatakan maksudnya itu. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas fi qaulihi wa yas'alunaka 'anir ruh wa dzalika annal yahud qalu lin nabi ahbirna 'anir ruh wa kaifa yu'azzabur ruhu alladzi fil jasad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan itu adalah pertanyaan orang-orang Yahudi, ahbirna 'anir ruh wa kaifa tu'adzabu ar-ruh allati fil jasad. Beritahu kami tentang ruh. Bagaimana mungkin ruh yang ada di jasad kita itu akan diazab? Bagaimana mungkin roh yang ada di jasad kita itu diazab? Begitu orang Yahudi menyatakan. Kenapa? Wa innama ar-ruhu minallah wa lam yakun nuzila alaihi fihi syai'un. Bukankah ruh yang ada di jasad kita ini dari Allah? Bagaimana roh yang ada di jasad kita ini dari Allah? Wa nafahtu min ruhi, begitu Allah menyatakan, aku tiupkan dari rohku. Loh kok kemudian disiksa, diazab? Nah ini yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka mengingkari roh yang hal seperti itu. Jadi nggak mungkin roh kita itu diazab, itu tidak mungkin. Faqalu. Ya, kemudian Rasulullah menjawab dengan firman Allah ini tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ayat ini tadi, maka mereka masih bertanya lagi. Fa'ahbarahum Nabi bidzalika faqalu, mereka berkata, man ja'aka bihadza, wahai Muhammad, siapa yang memberitahumu akan hal ini? Siapa yang ngajari kamu kalau ruh itu seperti itu? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, ja'ani bihi Jibril min indillah. Aku diberitahu oleh Jibril, yang mana Jibril membawa berita tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu lahu, maka mereka berkata, orang-orang Yahudi itu berkata, wallahi ma qalahu laka illa aduwuna. Demi Allah, itu orang-orang Yahudi mengatakan. Karena orang Yahudi itu juga beriman dengan Allah. Demi Allah, sungguh yang ngabari kamu itu, yaitu Jibril,
itu adalah aduan. Demi Allah, sungguh yang ngabari kamu, yang membawa wahyu kepada kamu, yaitu Jibril, itu adalah musuh kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang lain. Apa dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayh. Katakanlah, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, ketahuilah, fa innahu nazala ala qalbika biidnillahi, dia yang telah menurunkan ke dalam hatimu, petunjuk ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan, menguatkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab mereka yang asli, yaitu Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dibantah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu tadi. Jadi dalam hadis ini yang dimaksud ruh di situ adalah ruh yang ada pada jasad Bani Adam, yaitu jasad kita. Karena mereka mengingkari tidak mungkin roh yang ada di jasad kita itu diazab. Kenapa? Karena roh itu adalah minallahi wa nafahtu min ruhi, dan aku tiupkan dari rohku. Itu yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dinyatakan, wa qala Ali ibnu Abi Thalhah an Ibni Abbas qauluhu wa yas'alunaka 'anir ruh, dan dikatakan oleh Ali ibnu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah wa yas'alunaka 'anir ruh, yaitu yang dimaksud dengan ruh yaqulu ar-ruhu malak, yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat. Jadi roh yang dimaksud dalam ayat ini bukan roh yang ada di dalam diri kita, bukan roh atau nyawa yang ada di dalam diri kita, tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat. Wa qala at-Tabrani haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Arash al-Misri haddatsana Wahab ibnu Rauq ibnu Hubairah haddatsana Bashar ibnu Bakar haddatsana al-Auza'i sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna lillahi malakan law qila lahu iltaqama as-samawat iltaqim as-samawatu as-sab wal aradin bilukmatin wahidatin la fa'ala. Dikatakan di situ inna lillahi malak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai satu malaikat, mempunyai malaikat yang amat sangat besar sekali. Lau qila lahu, jikalau dikatakan kepadanya, iltakim as-samawatu sab' wal aradin bilukmatin wahidatin la fa'ala, telanlah 7 langit dan 7 lapisan bumi olehmu dengan 1 kali telanan, maka ia lakukan. Nah, ini menggambarkan seorang malaikat yang amat sangat besar sekali. Bagaimana 7 langit dan 7 lapis bumi ditelan sekali, maka akan dilakukan. Tasbihuhu subhanaka haitsu kuntu, dia selalu bertasbih dan tasbihnya adalah subhanaka haitsu kuntu,
Subhanaka, maha suci. Gharib itu apa? Hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan hanya melalui satu jalan. Jadi jalannya hanya satu. Bahkan dinyatakan di situ adalah ini hadis yang mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang gak bisa dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, terlepas apa yang dimaksud dari roh itu tadi, yang jelas ya roh itu bukan urusan manusia. Roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu bertanya tentang roh. Bagaimana roh itu, nggak usah. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa memahami baik roh yang ada di dalam tubuh manusia ataupun tentang malaikat. Wa qala as-Suhaili ruwiya an Ali annahu qol huwa malakun lahu mi'atu. Oh, ini sama, ini mirip ini. Yang dimaksud di sini adalah malaikat. Dinyatakan itu adalah malaikat lahu mi'atu alfi ra'sin, masya Allah, yaitu malaikat yang mempunyai mi'atu alfi 100.000 ra'sin, yaitu kepala. Malaikat yang memiliki 100.000 kepala. Likulli ra'sin mi'atu alfi wajhin, masya Allah, setiap kepala mempunyai 100.000 wajah. Nggak bisa kita bayangkan. Satu malaikat memiliki 100.000 kepala, setiap kepala memiliki 100.000 wajah. Kalikan sudah berapa wajah itu? Nggak bisa kita menghitungnya. Fi kulli wajhin mi'atu alfi famin, masya Allah, setiap wajah memiliki 100.000 mulut. Gimana ya? Kita membayangkannya gimana ya? Ya makanya kita nggak usah membayangkan gitu ya. Kemudian fi kulli famin mi'atu alfi lisan, setiap mulut ada 100.000 lidah. Yusabbihullah ta'ala bilughatin mukhtalifah, semua bertasbih kepada Allah dengan bahasa yang bermacam-macam. Ini dalam riwayat ini dinyatakan seperti itu. Qala as-Suhaili wa qila al-murad bidzalika ta'ifatun minal malaikah. Riwayat yang lainnya menyatakan itu adalah yang dimaksud roh di sini adalah bagian daripada malaikat ala suwari bani Adam, cuman dalam bentuk manusia. Wakila ta'ifatun yarawna al malaikah wala tarahum. Ada yang mengatakan roh yang dimaksud di situ adalah ya makhluk Allah yang bisa dilihat oleh malaikat, tapi kalian atau kita tidak bisa melihat mereka. Fahum lil malaikati kal malaikati li bani Adam, yaitu malaikat yang diutus untuk Bani Adam. Summa zakar as-Suhail al-hilaf bainal ulama. Nah, ini langsung saja, karena itu ya hanya kita mengetahui saja tentang apa ruh-ruh yang dimaksud di situ yang diperselisihkan oleh para ahli tafsir. Kemudian zakar Suhail menyebutkan al-hilaf bainal ulama fi anna ruh hiya an-nafsu aw ghairuha. Dikatakan ruh itu adalah nafas atau yang lainnya. Wa qarrara annaha dzatun latifatun kal hawa, dan dinyatakan juga bahwasanya ruh itu adalah zat yang lembut bagaikan hawa udara, sariyah fil jasad kasaryanil ma'i fi uruki asyajar, yaitu bagaikan udara yang mengalir di dalam tubuh bagaikan mengalirnya air di dalam tumbuh-tumbuhan.
Wa qarrara akan itulah yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam jasad kita. Jadi ruh yang ada di dalam jasad kita di sini dinyatakan itu adalah bagaikan apa itu? Zatun latifah, yaitu zat yang amat sangat lembut sekali, yang seperti udara atau ya seperti udara, seperti gas yang mengalir di dalam tubuh kita, bagaikan mengalirnya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tinggalkan ayat ini, kita menuju ayat yang berikutnya. Apa di situ Allah berfirman, panjang langsung ayatnya sampai ayat 89. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma lan tajidu laka bihi alaina wakila. Illa rahmatan mir rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira. Kul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika. Jikalau kami Allah menghendaki, lanadhhabanna, sungguh akan aku ambil, aku hilangkan, billadzi auhayna ilaika, yaitu apa-apa yang telah aku wahyukan kepada kamu, la tajidu laka bihi alaina wakila, kecuali niscaya ya, kamu tidak akan mendapatkan seorang pun yang bisa membela kamu terhadap kami. Yang dimaksud di dalam ayat ini, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghapus semua ayat-ayat, semua firman-Nya yang sudah diturunkan kepada nabi-nabinya itu, Allah bisa melakukannya itu. Allah bisa melakukannya. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalau Allah menghendaki untuk menghapusnya, bisa Allah menghapusnya itu. Akan tetapi setelah itu kamu tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun. Nggak ada yang bisa melindungi kamu. Karena Al-Quran ini sebagai pelindung kita, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rambu-rambu untuk kita yang harus kita patuhi, harus kita taati. Manakala itu dihapus oleh Allah, apa yang jadi petunjuk kita lagi? Nggak ada lagi. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, kelak di akhir zaman, menjelang akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan, menghembuskan angin panas yang bermula dari negeri Syam ke seantero dunia. Dengan hembusan angin panas tadi, semua ayat-ayat Allah yang ada di bumi ini terhapus, baik itu dari sohifah-sohifah, kitab-kitab atau lembaran-lembaran, buku-buku yang ada, dan juga dari hati setiap manusia. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita nggak ketemu dengan itu. Kalau sudah ketemu dengan itu, berarti termasuk syarrun nas, manusia yang paling jelek. Nah, ini Allah menyatakan dalam ayat ini, kalau Allah menghendaki bisa, tapi itu masih diakhirkan nanti oleh Allah, nggak didatangkan ketika itu. Padahal ketika itu ketika Rasulullah SAW berdakwah itu kan tantangan daripada kaum Quraisy,
tantang tokoh Quraisy itu kumpul di Ka'bah. Ya, sebetulnya ini ayat berikutnya, tapi nggak apa-apa. Ketika itu orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy kumpul di Ka'bah. Kemudian memanggil Nabi Muhammad supaya datang ke situ. Nabi Muhammad datang dengan perasaan senang, gembira. Mudah-mudahan mereka mengundang saya ke Ka'bah ini karena mereka sudah menerima apa yang saya sampaikan. Dengan yang senang seperti itu, datang Rasulullah ke Ka'bah. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy itu tadi? Wahai Muhammad, apa toh yang kamu inginkan sebenarnya? Apakah engkau menginginkan emas berlian? Akan aku beri itu, jikalau itu yang kamu inginkan. Apakah engkau ingin menjadi orang paling kaya di antara kami? Aku penuhi. Semua akan kita berikan kepada kamu. Atau kamu ingin menjadi raja untuk orang-orang Arab? Aku turuti. Kamu akan aku jadikan raja. Asalkan kamu tidak menghina, tidak menjelek-jelekkan agama nenek moyang kita. Apa jawab Rasulullah? Bukan itu yang aku inginkan. Ya, bukan itu yang aku inginkan. Di situ apa? Kalau dalam bahasa Arabnya dinyatakan ma bima taqulun. Aku bukan seperti apa yang engkau katakan. Ma ji'tukum bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Apa yang aku bawa bukan untuk meminta harta dari kalian. Wala syarafa fikum, dan juga saya tidak mengharapkan kehormatan dari kalian. Wala al-muluka alaikum, dan juga aku tidak mengharapkan jadi raja untuk kalian. Walakin ba'atsani ilaikum rasulan wa anzala alayya kitaban. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian adalah sebagai rasul, sebagai utusan, dan diturunkan kitab kepada saya. Wa amaroni an akuna lakum basyiran wa nadhira, dan Allah memerintahkan aku kepada kalian untuk memberi basyir, kabar gembira, wa nadhira, dan peringatan, memberi peringatan. Jadi nazir itu adalah lawan katanya basyir. Basyir kabar gembira, nazir itu adalah kabar yang menakutkan atau peringatan. Fabalagtukum risalata rabbi, fabalagtukum risalata rabbi, dan telah aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan telah aku nasihati kalian semua. Wa in taqbalu minni ma ji'tukum bih, dan jikalau kalian menerima apa yang telah aku sampaikan, yang telah aku bawa kepada kalian, fahuwa hadzukum fid dunya wal akhirah, maka itu adalah kabar gembira bagimu untuk duniamu dan akhirat kamu. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillah, dan jikalau kalian menolak itu semua kepada saya, maka aku bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sehingga Allah menurunkan hukumnya atasku dan kalian semua. Nah, ketika dijawab seperti ini, apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Tetap mereka mengatakan, hai Muhammad, jika engkau tidak mau menerima apa yang kami tawarkan kepadamu, maka sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tiada seorang pun manusia di negeri ini yang lebih sempit daripada negeri kami.
gunung-gunung ini dipindahkan semua agar negeri kami luas. Negeri kita yang tandus ini supaya dialirkan sungai-sungai sebagaimana di Syam, sebagaimana di Irak dan lain-lain sebagainya. Kalau itu bisa kau lakukan Muhammad, maka Nabi Muhammad jawabannya ya sama dengan yang tadi, ma bihadza bu'istu, aku diutus bukan untuk itu. Sampai terakhir jawabannya sama. Tapi akhirnya sampai terakhir sama, bahkan akhirnya ada seseorang di antara mereka yang mengatakan yang namanya bagus sebetulnya. Oh, kok sudah adzan aja? Oh, alarm. Saya kira adzan. Masih 5 menit. Ya. Ada di antara mereka yang mengatakan namanya Abdullah ibnu Abu Umayyah. Itu mengatakan, kata-katanya sombong banget. Hai Muhammad, kaummu telah menawarkan kepadamu tawaran-tawaran tersebut, tetapi kamu tidak mau menerimanya. Seandainya kamu bisa mau menerimanya dan kamu bisa menuruti apa yang mereka katakan, permintaan terakhirnya itu apa? Permintaan terakhirnya, runtuhkan langit yang 7 itu atas kami. Maka ini tadi Abdullah bin Abu Umayyah itu mengatakan, seandainya itu bisa kamu lakukan Muhammad, aku tetap gak akan beriman dengan apa yang kamu katakan tadi itu. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, seandainya mereka itu minta itu semua untuk membenarkan apa yang engkau bawa, aku turuti apa yang mereka minta. Tapi mereka, Allah itu tahu apa yang di hati mereka. Mereka melakukannya itu bukan untuk itu, mereka untuk mengkufurinya. Seandainya mereka itu mintanya adalah untuk mencari kebenaran, mencari hidayah, maka akan aku beri. Saya mereka akhirnya beriman. Tapi tidak, mereka itu melakukan itu adalah untuk mengolok-olok, untuk menjelek-jelekkan, yang untuk mengkufuri yang ada pada dirimu. Sampai tadi yang terakhir itu Abdullah bin Umayyah ibnu Abu Umayyah itu mengatakan seperti itu. Seandainya langit dijatuhkan pun tetap aku nggak akan beriman. Nah, itu sombongnya banget gitu loh. Maka sama dengan kita mencari ilmu ya, mencari ilmu ini bahaya mencari ilmu. Niat, kembali ke niat. Ya. Ada sebuah hadis itu yang menyatakan, barang siapa man talabul ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liyujalisa bihi al ulama wa yatabaha bihi sufaha, hanya untuk duduk mendebat orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, dan berbangga-bangga di hadapan orang-orang yang bodoh. Apa? La yasum raihatal jannah. Dia nggak akan pernah mencium baunya surga. Padahal kita mencari ilmu itu adalah perintah Allah. Man talabul ilmi apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Begitu, barang siapa mencari ilmu untuk apa? Man salaka bihi tariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Tapi karena niatnya salah, niatnya salah, masuk neraka. Maka sekarang kita mencari ilmu untuk apa? Kita mencari ilmu niatkan hanya mencari ridho Allah. Sudah,
Kita hanya mencari ridho Allah. Itu saja sudah. Dengan begitu apa? Akhirnya kita menjadi orang yang semakin berisi, semakin merunduk. Bukan semakin isi, semakin tegak. Nah, semakin berisi justru nggak kelihatan dia itu berisi. Padi kalau kosong itu sombong gitu loh ya. Maka mari mencari ilmu betul-betul kita niati untuk mencari ridho Allah, bukan untuk yang lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Banyak kekuatan